Gimana? Sudah muak dengan negara ini? Sudah muak dengan pemerintah saat ini? Ya nikmati aja. Kan kalian semua yang memilih. Gua nggak memilih gitu ya. Kembali dicuap-cuap sendirian. Beberapa hari ini gue terkejut lah ya, terkejut campur kesel campur udah dah, ibarat kata mah mau ngeluarin kata-kata yang paling amat kotor gitu ya. Berita apa namanya, seorang pejabat di Pertamina gitu yang apa ya, mengoplos yang Pertamax jadi Pertalite yang harusnya RON 92 tapi ternyata itu pernah RON 90 gitu. Jadi lo orang nih yang dulunya apa namanya ngisi Pertamax, gue yakin lo anjing ternyata yang gue isi ini Pertalite. Gue baca berita ini sangat amat apa ya, speechless lah pokoknya. Gue nggak tahu lagi nih. Ini sebenarnya apa ya? Ya feeling gue bener. Sebenarnya dulu di zaman apa namanya runtuhnya era Orde Baru ya, eranya almarhum presiden kebanggaan gue nih. Gue jujur aja nih, presiden yang kebanggaan gue, Soeharto. Beliau dilengsarkan ya. Walaupun ya semua manusia punya plus minus lah. Semua pemimpin kita punya plus minus, punya baik dan buruknya. Tapi menurut gua walaupun di era Soeharto gua masih apa ya, masih bisa dibilang masih anak kecil. Masih yang belum tahu apa-apa, apalagi soal politik. Tapi berdasarkan pendapat orang tua gua almarhum, abang-abangan gua dan ya istilahnya orang-orang yang memang hidup di era Soeharto, mereka bilang memang di era Soeharto lah ini negara memang apa ya, memang baik, apalagi dibandingkan dengan ya zaman sekarang lah ya. Ya balik lagi ke berita korupsinya si Dirut Pertamina ini yang merugikan negara. Gua kalau nggak salah baca 193 triliun gitu ya. Itu padahal katanya nih per bulannya gajinya si orang sengke satu ini nih itu sampai 4 miliar per bulan. Gue sempet kaget, ini antara per bulan atau per tahun. Kalau per bulan buset dah. Ini asli sih, ini orang udah bener-bener lah. Ya yang tadi gue bilang, gue speechless dah. Gue nggak tahu lagi gitu ya yang ada di otaknya nih orang tuh apa, gue juga nggak tahu lah. Yang dulu kan sebenarnya udah tercium gitu ya, yang apa BUMN rugi, yang ada apa namanya, ada ketidakberesan lah. Tapi ya itu tadi lah, gue bingungnya tuh masih ada aja yang pro dengan pemerintahan sebelumnya sampai detik ini, yang membela habis-habisan. Gue bingung. Dia ini yang membela ini denial kah? Atau memang pura-pura apa ya? Pura-pura pro, tapi sebenarnya di dalam hatinya juga yang iya sih. Tapi ya udahlah, gue udah terlanjur milih mereka. Ya itulah yang tadi gue bilang juga. Kenapa gue bilang di eranya almarhum Presiden Soeharto, Indonesia yang paling terbaik ya di eranya beliau. Karena apa? Oke lah dengan pemberitaan almarhum Soeharto itu dalam tanda kutip jahat gitu ya. Tapi jahatnya di ruang lingkupnya beliau aja, di politiknya gitu. Tapi terhadap rakyatnya makmur. Tidak seperti sekarang nyari kerjaan susah, sudah dapat kerjaan belum tentu bisa mencukupi, harga
wah nggak beres, keamanan apalagi, kenyamanan tiap rakyatnya apalagi, segala macem lah. Dibandingkan, kalau oke lah, dibilangnya kan otoriter. Sekarang apa bedanya sama zaman sekarang? Udah tampangnya nggak cakep, udah tampangnya nggak menarik di mata. Otoriter juga, cuman ngejual apa ya, ngejual image bahwa dia sederhana, nyemplung apa namanya, gorong-gorong apa. Terus yang sekarang yang katanya mau ngeberantas korupsi, mana bilangnya oke lah, baru 3-4 bulan ditunggu apa ya. Menurut gua udahlah, yang tadi gua bilang sebenarnya orang-orang yang melengsarkan almarhum Soeharto itu cuman satu sebenarnya, bukan pengen reformasi, cuman pengen negara ini terciptanya demokrasi, enggak, karena memang nggak kebagian aja untuk korupsi. Kalau menurut gue sih itu ya, terbukti sekarang. Gue berani apa ya bahasanya, berani berstatement kalau mau diadu tingkat korupsinya, gue yakin jauh lebih besar sekarang, minimal sama zamannya Soeharto. Soeharto cuman sendiri, bahasanya gitu ya, cuman di kalangannya dia lah yang korupsi. Tapi sekarang semuanya, makanya nggak bisa berantas. Siapa yang berani berantas? KPK aja, yang istilahnya instansi yang memang apa namanya berkewajiban untuk memberantas korupsi aja, sempat sempat dibatasi ruang geraknya sama pemerintah. Banyaklah hal-hal yang menurut gua udah jelas banget nih, pemerintah zaman sekarang tuh nggak pernah ada yang pro dengan rakyat. Muncul lagi yang katanya Danantara. Ya, gue sih cuman berdoa aja semoga apa ya? Ya bahasa kasarnya, semoga nih pejabat-pejabat yang sengke nih kayak film-film Indosiar lah. Saking keselnya gue ya, sorry tuh saya ini. Saking keselnya begitu gue. Karena apalagi sih maksudnya, ya kalau gue pribadi, lo kalau mau korupsi, monggo. Gue juga bukan orang munafik, mungkin gue kalau di posisi mereka, gue akan melakukan yang sama. Karena apa? Sistem itu. Tapi, satu yang gue minta, ya lo bisa nggak sih bersikap seperti almarhum Soeharto? Lo korupsi boleh, lo menyenangkan keluarga lo dan kroni lo, oke, silahkan. Tapi rakyat jangan lo lupain. Karena apa? Rakyat yang memilih lo, rakyat yang mempercayai lo, rakyat juga yang menggaji lo, bahasa kasarnya begitu. Tapi rakyat juga yang lo sengsarain, kan anjing. Ya lo apa ya namanya, punya hati lah dikit gitu lo sebagai pejabat. Korupsi boleh lah segala macam, gua memaklumi itulah karena sistem dan segala macam, oke. Ya udah, tapi rakyat jangan lo sengsarain lah. Kasih dia pekerjaan, kasih dia apa namanya kemudahan dalam memenuhi kebutuhannya dari pekerjaannya mereka. Jangan cuma makannya doang yang dikasih gratis, makan cuma sekali, kasihnya juga ceban. Apa? Dikasihlah pendidikan yang proper, pekerjaan yang proper, biar bisa semua rakyatnya tuh sejahtera lah. Gue nggak bilang makmur lah, sejahtera aja lah. Ya kayak era Soeharto lah. Kenapa gue balikin lagi ke era Soeharto? Di eranya Soeharto, di ruang lingkupnya kayak seumuran almarhum orang tua gue, yang bahasanya pekerjaan serabutan atau bahkan pekerjaan yang sekarang mungkin bisa dibilang yang gajinya di bawah UMR, sekarang bisa kok punya aset. Bisa punya aset kontrakan, bisa ngasih bahasanya warisan ke anak-anaknya. Zaman sekarang, gaji yang UMR aja, yang lulusannya S1, boro-boro mikirin ke arah sana jauh-jauh, buat apa ya, bahasanya buat makan aja mikir-mikir nih, apalagi buat nikah, apalagi nanti kalau punya anak, buat beli rumah dan segala macam. Karena apa? Ya pemerintahnya nggak pernah care dengan rakyatnya menurut gua. Nggak kayak zaman Soeharto, soal itu saya. Ya itu sih menurut gua. Ya gue sih berharap siapapun pemerintahnya gitu ya. Sekarang kebetulan Presiden Prabowo. Ya gue berharap
nih koruptor-koruptor yang bajingan ini yang istilahnya udah merugikan negara ratusan triliun, rakyatnya juga dirugikan. Ya kasihlah hukuman terberat gitu. Oke lah, nggak usah hukuman mati, gue juga nggak perlu mati biar mati aja sendiri. Dan gue sebenarnya juga setuju waktu statement Pak Presiden Prabowo bilang, udahlah kita maafkan, aset balikin. Gue nggak masalah, tapi pertanyaannya bisa nggak negara mengambil semua yang udah dikorupsi sama si koruptor ini? Dan setelah udah bisa diambil semua, bisa nggak dialokasikan untuk rakyat? Pertanyaan terbesarnya itu, Pak. Cukup sekian cuap-cuap sendirian gue episode kali ini. Ditunggu cuap-cuap sendirian gue episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.